안녕. 안녕하세요, 친구들. Asik, asik, asik. Annyeong. Wah, sudah mulai rame. Annyeonghaseyo, 친구들. Apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi di hari Jumat malam. Di IG Live Drakor Class. Dengan saya, host Anda, host Ando. Saya Choswini atau Dwi Tobing. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, langsung aja ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang teman sekelas kita. Sekali ini, hai, hari ini tema Drakor Class sedikit berbeda. Ya, nggak terlalu berbeda ya, tapi kita mau menggali sesuatu yang lebih khusus, yaitu tentang mental illness, tentang awareness, kesadaran kita akan mental illness. Kali ini kita ada dua teman sekelas. Dua teman sekelas. Yang pertama adalah Mbak Ima, aku lupa apa ya nama ininya, nama nickname-nya Maesa, Imaesa. Oke. Kita akan undang Mbak Ima Maesa untuk bergabung dengan kita kali ini ya. Caca. Halo, halo, halo. Halo, Annyeong. Annyeong Kak Dwi. Annyeong. Kita jadinya hitam putih. Nice. Halo, halo. Halo, halo. Hai. Aduh, Halo, bisa halo. ucuk-ucuk nih. Halo, halo. Halo, apakah suaraku Halo. terdengar jelas? Apakah lancar? Agak putus-putus, Kak. Suaraku kedengaran jelas kah? Ya, sekarang udah. Oke. Oke, tapi kita coba aja ya. Oke, kita coba aja. Sini. Apa kabar? Imaisa. Apa kabar nih? Halo, Kak Dwi. Kedengaran nggak tuh? Hai, hai. Kedengeran, tapi Kedengaran putus-putus. nggak? Halo, Mbak Gimana yang Robi lain, teman-teman? Skinty. Hai. Coba ya. Sudah kayak ini sih, kayak wifi ya. Kenapa bisa putus-putus ya? Coba. Tapi masih bisa. Gambarnya Masih nge-freeze bisa gitu, Kak. dengar suaraku kah? Suaranya iya, San. Cuman Aku yang nge-freeze Kak ya. Dwi, Sebentar ya, Cimbodel ya. Kita. Mm-mm. Oke, oke. Kita tunggu dulu ya. Coba-coba sebentar ya.
Kalau kita coba begini, bagaimana? Oke. Ya, halo. Halo. Halo, nah ini lebih jelas. Lebih jelas. Aku tahu permasalahannya adalah Gimana? ini. Apa itu headsetnya? Yes. Jadi Anda dikotakkan saja ya headset. Malam ini kamu tidak berfungsi. Baik. Dari kemarin tuh aku mencoba menduga apa sih salahnya ya. Oke, sip. Oke, all set? Aman? Insya Allah. Udah. Oke, sip. Kita mulai. Maaf, Oke. Mian, para tinggal sekalian, Mian, agak ada gangguan teknis, maaf ya. Mari kita mulai. Perkenalkan, Caca Imaesa. Silakan Mbak Imaesa, boleh kenalan sama teman-teman di Drakor Class? Silakan. Annyeonghaseyo, selamat malam teman-teman. Terima kasih sebelumnya udah nonton episode ketiga dari IG Live-nya Drakor Class ya. Hari ini saya dikasih kesempatan sama teman-teman Drakor Class untuk menjadi teman sekelas yang hadir di IG Live. Nama saya Imawati Anissa Wardani, biasanya dipanggil Ima. Kalau di sosial media itu saya pakai nama I_Maesha. Sebenarnya nama itu singkatan dari nama saya, Imawati Anissa gitu. Jadi dulu waktu SMP tuh saya dipanggilnya Mae. Jadi ya udah saya pakai nama Imaesha. Gitu Kak Dwi. Gue manggil Mai. Iya, sama teman-teman dekat. Oke. Mai. Sudah sejak kapan nih nulis nih? Kalau konsistennya ya sejak bergabung di kelas literasi ibu profesional Kak Dwi, bareng Kak Dwi kan. Dari awal tahun 2020. Juga. Iya. Baru nih newbie kita. Oke, baik. Sebelumnya tuh ya suka nulis-nulis gitu, cuman on off gitu, kebanyakan hiatusnya daripada nulisnya gitu. Jadi baru aktif tuh di 2020 ini. Jadi 2020 aku agak ngintip sih, baca blognya. Jadi memang diniatkan ya, Mae ya. Memang diniatkan nulis tahun ini ya gitu ya. Aku baca supaya lebih produktif. Oh, nice. Iya, betul sekali. Jadi ini kan baru ada kan tema. Oh, tadi aku lupa nyebutin. Tema kita hari ini di IG Live Drakor Class adalah drakor dan pulih. Kebetulan ini Mbak Ima kan, aku jadi karena kebiasaan manggil Mbak Ima, jadi baru dengar namanya Mae, tapi udah catchy gitu sebenarnya ya, tapi udah kebiasaan bilangnya Mbak Ima. Jadi ini Mbak Ima kan punya baru ini ya, ngeluarin bersama teman-teman, ngeluarin buku antologi, judulnya Iya, betul. Memang waktu itu Mbak Ima udah tulis juga ya ulasannya di blog pribadi, juga tulis juga di Drakor Class juga udah, iya betul. Boleh cerita dong Mbak Ima sejarahnya kok gimana ceritanya sampai bisa bikin buku antologi ini dengan komunitas yang mana gitu. Boleh diceritain ya? Ya, oke. Jadi di bulan April kemarin, itu saya kan sebelumnya emang ikut komunitas ibu-ibu doyan nulis. Kayaknya di teman-teman Drakor Class juga banyak nih yang anggota IIDN. Nah, dia tuh waktu bulan April lalu bikin project antologi temanya mental illness. Jadi buka audisi untuk penulis bukunya gitu. Nah, dari awal tahu ada tema itu tuh langsung tertarik gitu Kak Dwi. Jadi akhirnya coba buat nulis dan ternyata lolos gitu. Pertamanya sih gitu. Oh, jadi memang dari IIDN tadi ya, ibu-ibu doyan nulis. Iya, ya? Memang ada audisi khusus untuk tema mental illness.
kenapa Mbak Ima tertarik tema ini? Memang khusus karena temanya maka tertarik atau gimana sih? Iya, karena temanya makanya tertarik. Jadi itu kayaknya tuh belakangan ini ya, terutama zaman-zamannya pandemi COVID ini tuh eh, masalah tentang kesehatan mental tuh diangkat lagi gitu. Sering Hmm, dibahas-bahas gitulah. Dan iya, sering iya. dikampanyekan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental gitu kan, di samping kesehatan fisik. Nah, terus selain itu juga di sisi lain ada saya dengar teman saya cerita, jadi dia punya saudara yang memang menderita penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan, tapi ditanganinya tuh bukan secara profesional gitu. Maksudnya Oh, bukan ke dokter atau ke rumah sakit, tapi malah dibawa ke dukun, ke orang pinter, kayak gitu Kak Dwi. Jadi kayak masih ada ketimpangan gitulah, di mana masih ada orang yang belum aware tentang masalah kesehatan mental ini gitu. Itu yang bikin saya tertarik buat menulis cerita ini. oke. Jadi waktu itu kebetulan ada apa? Ada audisi dari IIDN tentang mental illness, terus apa Mbak Imanya juga baru ada temen, jadi artinya lagi juga lagi apa ya, lagi juga lihat tentang topik ini jadi lagi agak deket gitu lah ya, lagi agak deket di Iya, sekitar ya gitu. iya betul Oh, betul. jadi prosesnya ini cerita-cerita yang di situ memang kisah nyata semua ya. Aku baca di ulasannya Mbak Ima. Ini memang kisah nyata ya. Atau Iya, itu wajib jadi nyata atau bagaimana sih kenapa? proses ini? Prosesnya memang wajib ya, memang harus itu kisah nyata gitu. Iya, jadi memang di sini kan IIDN juga bekerja sama ya, berkolaborasi dengan Ruang Pulih itu. Jadi penulis-penulis yang menulis kisahnya sendiri itu memang didampingi selama proses menulis cerita ini tuh bareng sama konselor psikologi sama ada dokter spesialis kejiwaannya juga Kak Dwi. Jadi Oh, untuk teman-teman yang berhasil nulis sampai selesai itu ya ceritanya diambil. Tapi ada juga yang mereka di tengah jalan kayak nggak hmm. sanggup gitu akhirnya Oh, ya tidak bisa menyelesaikan proyek ini gitu. Untuk teman-teman yang nulis kisahnya sendiri ya. oh, jadi eh, ini kan judulnya pulih gitu kan. Hmm, Artinya artinya aku berarti orang-orang yang menuliskan kisah-kisah yang ada di dalam buku itu adalah kisah tentang orang-orang yang sudah pulih gitu. Jadi sudah mengisahkan pulih. proses dan perjuangan mereka gitu ya. Berarti Iya di benar. di awal proses itu, maksudnya di awal mau penyusunan buku ini, ada yang masih masih sedang bergumul dengan persoalannya gitu dong ya? Banyak, banyak. Oh, Banyak malahan, heeh. Jadi mereka ya itu didampingi sama konselor psikologi dan dokter spesialisnya. oh gitu. Karena katanya berat ya untuk menulis kisahnya sendiri, apalagi perjalanan hidupnya yang mungkin berat gitu ya buat mereka terus dituliskan lagi gitu akan mengorek-ngorek luka lama gitu. Jadi mereka butuh pendampingan oleh profesional. Eh, jadi sebetulnya audisi itu, maksudnya ada ditentukan nggak sih yang cerita sendiri, berarti, ya Mm-mm. cerita sendiri sendiri atau yang menuliskan kisah orang, ada ditentukan nggak sih berapa persen yang ini, berapa persen yang, menuliskan kembali gitu? Ada ditentuin nggak? Eh, nggak ada sih. Jadi kita awalnya tuh daftar, Nah, daftar terus nulis kan. Nulis itu hmm, diseleksi langsung sama pihak IIDN-nya. Kita nggak tahu berapa persen yang itu kisah nyata, berapa persen yang itu diambil dari kisah orang lain gitu. Dan sudut jadi pandang yang dipakai dari buku dari cerita yang ada di buku ini juga semuanya tuh sudut pandang orang pertama. Jadi kesannya tuh kita yang berbeda. mengalami sendiri gitu, biarpun dia menceritakan kisah orang lain. Oh gitu. Oh berarti
bisa dibilang kita nggak tahu ya yang mana yang pribadi, yang mana sebetulnya nggak tahu ya gitu ya. Nggak tahu, ya betul. Oh gitu, oke oke. Kalau Mbak Ima sendiri, oh boleh dong ya lebih banyak cerita tentang tentang bagiannya Mbak Ima. Kalau Mbak Ima menceritakan apa tuh dalam dalam buku? Kalau saya menceritakan kisah orang lain sih, Oh, oke. kebetulan. Hmm. Itu Jadi kenapa tuh? sebelum saya pertama kan baru niat doang nih, niat mau Hmm. ikut audisi antologi ini, tapi belum kepikiran tuh mau nulis apa, baru niatnya aja dulu gitu. Ternyata di mana ada niat, di situ ada jalan gitu kan. Nah, kebetulan kebetulan teman saya tuh cerita tentang masalahnya dia sama keluarganya. Oh, Nah, terus saya lihat kok ini berhubungan ya gitu sama buku yang rencananya mau saya bikin gitu. Akhirnya saya minta izin ke dia, boleh nggak ceritanya ini saya tulis gitu buat ikut audisi untuk antologi bertema mental illness, dan dia ternyata welcome gitu. Silahkan kalau misalnya ini bisa membantu kamu menjadi penulis gitu kan, silahkan ditulis. Nanti kita ngobrol aja gitu biar aku ceritain lebih lengkap, dia bilang kayak gitu malah. Terus dia bilang juga nanti tinggal kamu pilih part mana gitu yang mau dimasukin ke buku. Harusnya kebalikan ya, harusnya aku yang nanya mana aja nih yang boleh dimasukin. berarti ini dia apa temennya Mbak Ima ini justru support banget ya. Dia pengen ceritanya diangkat malah ya, beneran ya. Memang. Bener. Jadi eh, aku tuh sempet ragu juga Kak Dwi, sempet yang takut gimana nih nanti kalau misalnya keluarganya baca atau misalnya orang lain itu tahu gitu kan, itu dia gitu kan. Tapi dia malah ya udah nggak apa-apa, justru bagus kalau misalnya mereka bisa mengambil pelajaran dari cerita aku gitu supaya nggak ada lagi orang yang seperti dia gitulah kira-kira. Jadi ini sekalian ada yang nanya juga nih. Kalau temennya Mbak Ima dari Lendi, temennya Mbak Ima itu yang jadi apa inspirasi ceritanya Mbak Ima ini eh, ikut menjalani proses terapi di situ nggak? Enggak, jadi kan dia udah pulih nih ceritanya. Dia udah pulih dan Oh, menceritakan kisahnya ke aku gitu. Jadi ini cerita masa lalunya dia. Sebelumnya oh, dia juga melakukan self healing sama konsultasi sama profesional juga. oh dia self healing ya? Gitu. Caranya kisahnya boleh boleh cerita dikit nggak tentang karena memang udah ada di bukunya ya. Tapi ceritanya Iya. dikit aja, nggak usah semua, nggak usah di spoiler isinya kan. Dikit aja cerita tentang yang Mbak Ima tulis nih gitu. Gimana sih kisahnya? Hmm. Temen. Intinya tuh tentang pengasuhan di masa kecil ya. Jadi dia merasa kurang dapet kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Jadi ketika dia lihat orang tua atau keluarga temennya kok beda sama keluarga dia gitu. Nah dari situ dia ya timbullah masalah-masalah dan kemudian membawa ke arah yang sampai stres, depresi seperti itu. Tapi untungnya teman aku ini cepet sadar gitu loh kalau aku kayak gini terus tuh aku bisa makin down lagi gitu, makin sakit lagi gitu kan jiwanya. Akhirnya dia cara yang dia lakuin untuk menjaga kewarasannya itu pertama dia sering cerita-cerita ke orang lain, maksudnya nggak malu gitu loh, nggak memendam sendiri Kak masalahnya dia share ke orang lain gitu, minta saran, minta pendapat orang lain. Abis itu yang kedua dia tuh suka menggambar, suka art and craft gitu. Jadi itu sebenarnya Oh, bisa juga kan ya sebagai art terapi gitu ya. Mungkin secara nggak langsung dia menyalurkannya ke sana gitu. iya, 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 menyalurkan apa ya? eh, apa ya tekanan yang dirasanya ya dia jadi bikin apa sih lukisan ya yang Iya. bukan melukis ya. Oke. Terus
Kalau temennya Mbak Ima ini berapa lama sih dia prosesnya pulih? Dari dia sadar bahwa dia butuh, "Ini gua nggak bisa gini terus nih," kan gitu ya ceritanya ya, dia tahu dia nggak bisa terus gitu. Sampai akhirnya dia pulih, ya kita katakan pulih terus bisa cerita. Berapa lama sih prosesnya dia? Kayaknya lama sih itu. Dari Uh, dia itu emang ya dia cerita tuh dari dia kecil loh. Dari dia oh, kecil sampai seumur aku gini. Gitu. aduh, Emang lama mungkin mungkin sudah saya. menumpuk masalahnya dan segala macem lah. Nah, waktu nulis ini kan Mbak Ima, kita hubungkan dengan drakor nih, sekalian nih ada yang nanya juga nih, Neng Lita. Hmm. Eh, Kak, waktu waktu nulis ini ya gitu kan, ada teringat drakor nggak tuh? Ih, ini kok mirip drakor yang ini ya gitu. Atau selama mungkin Malah teman kebalikannya. kuliah yang lain, Kebalikannya. Jadi aku kan gitu. nulis dulu nih. Habis itu baca draft teman-teman yang lain kan waktu naskahnya udah jadi. Itu jadi keinget sama judul-judul drakor yang udah pernah aku tonton gitu. Kayak ada cerita schizophrenia itu aku keinget sama yang It's Okay That's Love ya. Saya Filmnya kok, Ju Intung itu. no, 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 bukan, bukan. That's okay, that's love. Ya, ya, ya. Nggak nonton maksudnya. Terus sama Iya, tapi aku tahu ada drama itu, tapi aku nggak nonton gitu. Terus, terus, terus. ya, sama yang di sana juga di dalam buku itu juga banyak cerita yang mengangkat masalah pengasuhan masa kecil dari orang tuanya gitu dan aku langsung kayak inget It's Okay Not to Be Okay. Yang ini ya, Komunyong ya. Komunyong, iya. Ya, oke. Wah, jadi kayaknya gimana? Maksudnya kayak, aduh, ternyata ada yang beneran gitu. Iya, Untuk, bener-bener. Jadi kayak, wah ceritanya nih drama banget nih, tapi kenyataan gitu kan. ya, Ternyata jadi ada yang kayak gitu, gitu. kalau kalau Mbak Ima bandingin lebih drama yang mana Mbak? Lebih drama kisah dipulih atau gimana nih? Sebenarnya atau itu bisa jadi drakor nih sebenarnya nih gitu. Bisa, kayaknya bisa. Mungkin ada beberapa cerita yang menurut aku, ya ampun gini banget gitu ya. Ini kayaknya kalau dijadiin drama tuh oke gitu. Nah, Udah cerita berarti orang lain. karena Iya, kisah kayak sejati kan, kisah bener gitu kan ya. iya, heeh. Aduh, wah ini kayaknya pengalaman banget lah ya nulis itu. Kayaknya berkesan, berkesan banget nggak Iya, sih? benar-benar Wah, berkesan lah. apalagi tuh selama tadi ada yang tanya apa ya nih sebentar ya. Nih ada yang nanya nih dari Karisna. Kalau temennya Mbak Ima nggak curhat, Mbak Ima nulisnya apa dong rencananya? Ada sih satu lagi sebenarnya, Oh gitu. cadangan. Oh gitu. Iya, cuman Hmm. itu masalah keluarga gitu kan, dan orangnya pun jauh dan sampai sekarang tuh masih pulih-pulih nggak pulih gitu loh Kak. Dia masih pakai obat. Jadi aku nggak Oh, berani juga gitu buat nulisinnya karena itu aku nggak bisa minta izin langsung kan ke orangnya gitu. oh Sebenarnya karena gitu sih. karena nggak Itu nggak plan bisa B. kasih langsung. Kenapa? Mm-mm. Iya, Oh, plan B, plan B. oh plan B tapi ya misalnya ini ada cadangan lah ya gitu kan. Oh, tadi ada pertanyaan deh satu lagi sebentar ya. Oh, berapa lama proses bukunya? Berapa lama proses bukunya? Nih dari Lita juga khususnya untuk penyuluhan. Berapa lama tuh kalau mereka dikasih terapi gitu? Ada kan Mbak ya yang maksudnya yang akhirnya pulih selama proses itu ada kan ya? Ada ya? Ada insya Allah ya, kalau dari tulisannya sih dia pulih, cuman dalam hatinya kita nggak tahu ya, Kak Dwi ya. Oh, jadi berapa lama Iya kan ya, insya Allah pulih. ya Kita tuh kita proses berapa nulisnya lama itu dengan kita? sebulan. Sebulan? Oh, Mm-mm. nggak begitu lama juga ya sebenarnya ya. 1 bulan, tapi Mm-mm. mungkin sebetulnya kondisi mereka juga tidak yang dari nol saya rasa ya. Aku rasa nggak dari yang kondisi yang sama sekali belum pernah
ini apa gimana sih? Mm-mm. Menurut kalau Mbak Ima? Karena mereka anggota komunitas ibu-ibu doyan nulis ya. Jadi kayaknya sih mereka udah, ya kan semuanya yang nulis itu anggota IDN. Oh, Jadi ya eh, bukan founder, ketua IDN itu melihat banyaknya penulis-penulis yang curhat gitu Kak Dwi di sosial media gitu. Menceritakan kegalauan dan kegelisahannya di sosmed. Jadi ketua IIDN ini berinisiatif untuk mengangkat tema ini gitu. Ternyata peminatnya banyak yang mau ikut audisi itu. kalau audisi gitu memang terbatas hanya komunitas itu ya? Iya, karena itu bukanya di komunitas IIDN, dia hanya untuk anggotanya. Oh, jadi bukan untuk umum memang ya. Jadi sudah memang saling mengenal bisa dikatakan ya, Mbak Ima. Hmm. Oke, oke. Jadi kira-kira nih dari bukunya Mbak Ima nih, antologi ini, apa sih harapannya akan buku pulih ini? Bawa bukunya nggak? Kasih lihat dong. Oh iya, aku bawa bukunya dong. Mana tuh? Tada! Nah, itu tuh. Udah. Asik. Ya Oke. guys, bukunya guys. Bukunya guys. Iya Cek guys. harapannya apa nih, Mbak Ima? Dengan buku Harapannya ya. harapannya tuh kembali ke niat ya. Supaya orang-orang lebih aware terhadap isu kesehatan mental, dan kalaupun udah terlanjur sakit ya dibawanya ke ahlinya gitu, ke yang profesional, jangan ke dukun atau ke paranormal kayak gitulah, supaya mereka lebih mendapatkan informasi. Yalah, jadi harus lebih apa ya? Jadi mungkin dengan membaca itu kita juga mengenali apa ya? Mengenali oh ini tuh suatu bentuk yang harus di apa ya? Ini bentuk yang ini sebetulnya ini nggak biasa gitu ya. Jangan dianggap biasa-biasa aja gitu ya. Gitu loh Iya rasa ya. benar-benar. Ada berapa cerita? Gejalanya, terus juga apa namanya? Ya mungkin dari situ kita jadi tahu gejalanya apa aja, nama-nama penyakitnya apa aja, dan bagaimana terapinya gitu kan dari buku itu. Ceritanya ada 25, Kak Dwi. Wow, 25 tuh kayaknya aku ya baca ulasannya Mbak Ima yang nggak ada ceritanya, itu kan nggak ada ceritanya ya, hanya cerita Iya. prosesnya aja. Aku udah kayaknya ini bakal sedih ya, gue pikir kan. Gue aja sampai waktu Mbak Ima cerita ini adalah teman yang begini-begini, gitu udah kayaknya sedih. Udah berkaca-kaca ya, malu aja gue ngaku ya kan ya di depan umum. Cuman apa? Sebenarnya tuh yang diutamakan itu adalah proses pulihnya itu sendiri. Jadi tidak banyak mengungkap masa lalunya gitu. Porsi dari ceritanya itu lebih banyak menceritakan perjalanan menuju kesembuhan itu. Oh syukurlah, karena iya itu kan menyemangati orang lain juga ya. Bagaimana Iya. berarti ada 25 cara yang bisa kita tiru kan gitu ya kira-kira kan. Gitu. Ada 25 cerita pengalaman yang bisa kita contoh, bisa kita apa ya kita adopsi lah gitu. Nih Mbak Ima, next projectnya apa nih? Pertanyaan dari Visi Rizky Utami. Next projectnya apa nih Kak? Apa mau ada pulih seri 2? Kayaknya sih sejauh ini pulih seri kedua belum ada ya. Kalau aku sendiri proyeknya lagi mau nulis antologi lagi, Kak. Oh Cuman gitu. iya, sekarang bikin cerpen. Udah lama nggak nulis fiksi, terus pengen mengasah lagi. Pengen nyoba nulis fiksi. Siapa nih? Antologinya bareng-bareng siapa nih? Sila Project namanya. Sila. S-I-L. Oh, oke. Sila Project. Iya. Isinya 5. Oh.
Enggak dong ya. Sila kalau 5 ini si Dwi kelihatan banget pas baca. Heran. Ya deh. Apalagi nih atau ada yang lain nggak tentang Puli yang pengen diceritakan atau disampaikan atau ada pesan buat para pembaca? Pesannya apa ya? Eh, Hmm. ada yang nanya nih, podcast tertarik nggak, Kak? Lalu gue yang baca nih pertanyaannya. Jadi Drakor Class tuh udah punya podcast ya sebenarnya ya, Kak ya. Kita udah punya podcast. Jadi kalau Mbak Ima nanti waktunya kita bisa ngobrol lebih banyak tentang Pulih ini gitu di podcast. Boleh. Atau tentang yang lain juga nggak apa-apa sih. Mbak Ima, gimana sih cara dapetin bukunya? Nanti kita udah cerita-cerita bukunya, nggak tahu lagi mau dapetnya di mana. Cara dapetin bukunya. Jadi Puli ini prosesnya apa namanya? Sistemnya pre-order. Jadi kemarin tuh udah sampai tahapan cetak PO kedua. Sekarang udah siap didistribusiin lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pesen, dia nunggu open PO batch selanjutnya, bisa hubungin aku atau salah satu kontributor Pulih yang lain, atau bisa langsung ke IIDN. Langsung ke IIDN atau ke kontributor Pulih lainnya gitu ya. Tapi kan kita belum tentu pada kenal nih siapa kontributor Pulih lainnya. Ya yang pasti ke IIDN ya. Iya. Itu doyan nulis. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Asri. Pulih itu bentuknya cerpen apa artikel gitu Mbak Ima? Dia kayak cerpen gitu ya, kayak cerita. Menceritakan, iya cerita. Dari sudut pandang orang pertama. Ya, semuanya. Ya. Oke deh, kalau gitu Mbak Ima, terima kasih banyak. Selesai. Mau kita lanjut? Buat apa? Ya. Pertanyaan saya masih Kim banyak. Dea udah menunggu Kim Dea. Nggak apa-apa, dia mah kan kita hostnya saya. Nggak apa-apa, pertanyaannya masih banyak gitu. Kalau nggak karena ngeliatin waktu aja gue dari tadi melotot ya. Iya nih. Durasi. Terima kasih banyak ya atas sama-sama Kak Dwi. Berbagi tentang menulis Pulih, proses menulis antologi. Nanti teman-teman pendengar yang mau bertanya lebih banyak boleh langsung kontak ke Mbak Imaisa. Ada di IG kan Mbak ya? Ada dong. Pasti. Atau lewat Drakor Class juga boleh. Bisa lewat kita. Iya boleh. Terima kasih banyak ya Mbak Ima. Oke, Kak Dwi, makasih. Makasih teman-teman. Annyeong. Hey.